Halo teman-teman, selamat datang di channel Denpono Media. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel Denpono Media yang saat ini sudah mencapai 2000 subscriber. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu bisnis hanya bermodalkan suatu kode QR kecil yang sangat fungsional teman-teman. Jadi di video kali ini harapannya saya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa yang namanya usaha itu bisa datang dari mana saja. Nah, salah satunya adalah jasa convert saldo. Nah, buat teman-teman yang penasaran kode itu apa yang saya sebutkan tadi, itu adalah ini teman-teman. Ini adalah kode QRIS atau biasa juga disebut QRIS gitu teman-teman. Jadi ini adalah suatu kode yang fungsinya untuk menerima pembayaran dari semua e-wallet atau perbankan yang ada di Indonesia. Misalnya dari Dana, GoPay, OVO, Link Aja, dan lain sebagainya. Serta perbankan misalnya terutama dari aplikasi Brimo, kemudian dari BCA Mobile, BNI, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sesuai dengan fungsinya, ini adalah kode QR yang dikhususkan untuk menerima semua pembayaran. Dan siapa sih target atau orang yang sangat cocok untuk menggunakan ini, yaitu adalah pelaku usaha teman-teman, yang mana dia akan menerima pembayaran dari customernya. Kenapa harus menggunakan kode QR semacam ini? Jadi ceritanya teman-teman, di era sekarang ini lagi marak-maraknya itu yang namanya cashless atau tanpa uang fisik gitu ya. Jadi pembayaran itu semakin kesini itu tanpa menggunakan fisik atau tanpa kontak langsung kita melakukan pembayaran menggunakan uang cash. Jadi semuanya itu sudah berbasis aplikasi gitu teman-teman. Nah, untuk mempermudah pembayaran dari semua aplikasi tersebut, maka diciptakanlah yang namanya QRIS ini agar lebih mudah, simpel, dan efisien gitu teman-teman. Tetapi ada satu hal yang menurut saya itu atau sesuatu yang bisa diambil keuntungan, yaitu adalah kebijakan yang mewajibkan pengguna suatu aplikasi e-wallet itu melakukan upgrade identitas atau verifikasi. Jadi misalnya saya punya saldo GoPay itu ada isinya 200.000. Nah, agar saya bisa menggunakan untuk transfer antar pengguna GoPay atau ditarik lagi ke rekening bank, itu wajib melakukan upgrade identitas. Jika tidak melakukan tersebut, maka saldo tersebut hanya bisa dipakai untuk transaksi di dalam aplikasi GoPay atau Gojek itu saja gitu ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan transfer atau penarikan tidak bisa, tapi bisa melakukan pembayaran ke QRIS. Jadi apabila kita punya QRIS, berarti kita bisa menerima pembayaran dari pengguna yang belum melakukan upgrade identitas tersebut teman-teman. Nah, itu adalah peluang. Dan kita bisa membuka jasa, yaitu jasa penarikan saldo e-wallet yang belum upgrade identitas gitu teman-teman. Jadi kita ibaratnya itu sebagai jasa penukaran ya, misalnya penukaran uang gitu teman-teman, atau jasa penarikan saldo lah, memang seperti itu. Jadi kita menerima pembayarannya dari customer itu tadi, dan kita menggantinya menjadi uang cash atau sesuai permintaan dari si pemilik akun tersebut gitu. Dan nanti kita akan mendapatkan imbal berupa bea jasa. Nah, bea jasa ini kita sendiri yang menentukan ya teman-teman. Misalnya per penarikan itu kita cuma ambil 3.000 gitu. Berarti kalau kita menerima 10 transaksi, kita sudah mendapatkan 30.000 gitu teman-teman. Nah, setiap pelaku usaha yang menggunakan ini itu mematok bea jasa beda-beda ya teman-teman, tergantung rate-nya mereka masing-masing gitu. Jadi usaha semacam ini memang bukan hal yang baru, karena cara membuat ini tuh sangat mudah sekali teman-teman. Misalnya punya akun Dana tuh, tinggal di upgrade identitas, nanti pilih menu tab tab Dana bisnis, isi data-data yang diperlukan, nanti akan jadi seperti ini gitu. Sangat mudah teman-teman. Tetapi jika ingin dipakai untuk jasa penukaran saldo, itu yang menjadi kendala adalah bagaimana cara kita mendapatkan
pelanggan gitu teman-teman. Kan tapi di era yang sekarang ini banyak media sosial, misalnya di YouTube, di Instagram, Twitter dan lain sebagainya, itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang gitu teman-teman, seperti yang saya lakukan di YouTube seperti ini. Jadi semakin banyak orang melihat usaha kita, maka potensi yang timbul atau potensi orang melakukan transaksi dengan kita itu juga semakin besar gitu teman-teman. Jadi ibaratnya memang usaha ini sangat gampang dijalankan, mudah sekali, bahkan biayanya itu relatif sangat kecil, tetapi kita perlu konsisten ketika menjalankan ini gitu teman-teman. Dan di usaha yang sepele ini kita harus benar-benar bisa promosinya itu ya bisa organik atau juga dengan cara beriklan gitu teman-teman. Tapi yang paling penting sih bagaimana caranya kita melayani customer kita ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita sudah punya customer atau punya pelanggan atau ya orang yang transaksi ke kita, sebisa mungkin kita berikan yang terbaik. Nanti mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya gitu. Karena promosi yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut gitu teman-teman. Jadi kalau ada orang yang sudah transaksi ke kita sukses dan mereka merasa puas, itu mereka dengan sukarela akan merekomendasikan ke teman mereka atau ke circle mereka gitu. Jadi kita mendapatkan promosi secara gratis gitu teman-teman. Nah, soal keuntungan itu seiring berjalannya waktu nanti akan naik sendiri teman-teman. Dan tentunya kalau intensitas transaksi yang meningkat, pasti keuntungan juga meningkat gitu. Dan soal rate atau biaya itu ya tinggal disesuaikan dengan harga umumnya gitu. Misalnya kalau transaksi e-wallet, Dana, GoPay, link aja dan lain sebagainya itu umumnya ya 2.000 atau 3.000 gitu teman-teman. Dan kalau transaksinya banyak nanti hitungannya dibuat persen gitu biar mudah. Nah itu teman-teman. Dan jangkauan yang semakin luas, misalnya memanfaatkan media sosial, itu kan juga berpotensi untuk meningkatkan omset yang dijalankan gitu. Jadi buat teman-teman yang hobinya main sosmed atau ber-YouTube atau bersosial media gitu, tidak ada salahnya untuk memanfaatkan usaha penukaran saldo atau apapun itu menggunakan kode QRIS seperti ini, karena cara buatnya sangat mudah. Dan bagi yang penasaran silahkan mampir ke channel Den Ponomedia, lihat video-video sebelumnya. Saya juga pernah membahas tentang cara membuat kode QR seperti ini dari dari penyedia apa saja, tinggal dari BCA itu daftarnya dari mana, kalau yang Shopee daftarnya dari mana gitu teman-teman. Silahkan dipelajari semua, sudah ada gitu. Intinya buat teman-teman semua itu dari video ini, apapun itu, misalnya ada satu hal yang baru, tinggal kita perhatikan, nanti pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk dibisniskan itu ya teman-teman. Jadi segala sesuatu itu bisa dibisniskan kalau kita mau gitu ya. Tapi ya jangan semua dibisniskan. Kalau sifatnya sepele dan membantu itu ya jangan terlalu dibisniskan gitu. Kalaupun dibisniskan ya biayanya ya relatif direndahkan gitu teman-teman. Itu ya. Semoga video singkat kali ini mengenai usaha yang bermodal selembar stiker seperti ini bisa memberikan sedikit wawasan buat teman-teman semua terkait bisnis dan usaha. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.